Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang pertama, senantiasa kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah berupa usia, berupa nikmat, banyak sekali rezeki ya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang paling kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan kita. Insya Allah kita senantiasa berharap mendapat syafaat beliau terutama nanti yaumil akhir dan senantiasa menjadi cita-cita kita bersama untuk bisa berkumpul bersama Rasulullah nanti di Telaga Al-Kautsar serta tentunya menjadi tetangga Rasulullah di jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung. Malam ini di sesi sosialisasi salah satu program Komunitas Inspirasi Nabawiyah. Malam ini bersama kita telah hadir. Sebentar kita bantu dulu, Masya Allah. Anak-anaknya kan sama nalan tuh kayak. Oh iya, berubah. Ya, sudah ya. Baik. Ya, baik. Alhamdulillah telah hadir malam ini bersama kita teman-teman di Komunitas Inspirasi Nabawiyah, para SLC, Sigma Learning Consultant, dan ada juga beberapa undangan kita di sini, ada wakif atau orang-orang yang biasa ikut berwakaf buku Sirah Nabawiyah, dan ada juga lembaga penerima buku Sirah Nabawiyah yang kita salurkan dari Komunitas Inspirasi Nabawiyah. Baik teman-teman, malam ini saya tidak perlu share ini lagi ya, perkenalan Komunitas Inspirasi Nabawiyah. Mungkin nanti kalau ada waktu di belakang akan kita share, dan hal-hal mungkin yang perlu teman-teman tanyakan, mungkin sudah baca di grup tapi belum jelas gitu ya, nanti kita bisa share mungkin kalau ada sisa waktu di akhir. Nah, kali ini telah hadir bersama kita di sini Bu Royani. Kalau di struktur sih selaku SLC Manager Komunitas Inspirasi Nabawiyah. Selamat datang Bu Royani. Makasih Uni Neti. Ya, tapi kalau di komunitas kita biasanya sudah mengabaikan lah ya struktur ya. Lebih karena kita menganggap satu dan yang lain itu bersaudara, ukhuwah kita lebih kental gitu daripada hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas selaku SLC gitu teman-teman. Baik, alhamdulillah terus bertambah, ada 26 orang yang hadir malam ini. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dalam program ini. Program ini sebenarnya bukan program baru di Koin, tapi karena beberapa teman kita di sini ada yang baru bergabung, kemudian kami juga ingin agar program ini tersosialisasi dengan baik kepada teman-teman kita di lembaga penerima wakaf dan kepada para wakif kita. Mungkin wakif kita selama ini taunya hanya menyisihkan rezeki untuk kemudian bisa beramal jariah gitu ya. Tapi ini kita mau sampaikan bahwa ini lebih daripada itu. Begitu juga kepada lembaga. Kita mau menyampaikan bahwa buku itu bukan sekedar buku yang didonasikan atau buku yang disumbangkan istilahnya atau buku yang diwakafkan, tapi ada misi besar di baliknya. Nah, misi seperti apa itu? Apakah nanti jangan-jangan ada yang curiga, misi apa nih gitu ya? Nah, supaya kita tidak curiga, bahkan mudah-mudahan setelah ini kita semakin bersemangat, para wakif semakin bersemangat wakaf,
para penerima wakaf menjadi lebih bersemangat untuk menjalankan program ini, dan kita para SLC juga demikian. Tidak berlama-lama, kita buka saja sesi malam ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak share lagi ya profil Bu Royani, tapi mudah-mudahan teman-teman SLC di sini paham, dan untuk teman-teman yang bukan komunitas inspirasi Nabawiyah, insya Allah kita akan terus adakan program-program bersama sehingga nanti kita bisa silaturahim kita lebih berjalan lebih erat lagi. Baik, tidak berpanjang, kepada Bu Royani kami persilahkan, semoga sinyal kita lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Uni Neti, terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini di di aula Zoom ya, di ruangan yang penuh berkah insya Allah ya, mudah-mudahan menjadi bagian dari Raudatul Jannahnya, sudut-sudut surga di dunia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana kita memang berada di sini ingin mengenal beliau lebih jauh. Dan bukan hanya sekedar itu, tapi kita ingin menjadi jembatan, menjadi bagian dari estafet keberlangsungan ajaran Rasulullah SAW, supaya ajaran yang sangat mulia ini terus berlangsung sampai akhir zaman. Dan yang paling penting ya, sebenarnya dakwah ini Allah tidak membutuhkan kita untuk tetap ada di sini, tapi kitalah yang butuh untuk selalu berada di sini. Nah, untuk itu mari kita baca sama-sama salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi sudah dibuka sama Uni Neti dengan membaca basmalah ya, tapi nggak apa-apa, buat saya sendiri saya ingin mengucapkan basmalah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman sekalian, ini malam weekend ya, malam Sabtu, tapi kemarin kita juga udah banyak libur, jadi saya merasa seperti memang sekarang adalah hari tetap produktif ya, tetap produktif. Nah teman-teman yang ada di sini saya lihat perempuan semua ya, nggak ada laki-laki ya. Jadi saya akan menyapa teman-teman aja karena kayaknya kita masih sebaya sih, sebaya ya. Ini ada Bu Roy. Kita ada Bapak apa tadi nih dari Surabaya. Oh, ada Bapak dari Surabaya. Oh, baik. Nuryadi kali ya? Enggak, ini Bapak Teddy Surabaya. Ini siapa tadi ya? Bapak iya, Huda baik. ya? Ustadz Huda. Ustadz Huda ya, baik. Ya, Ahlan wa sahlan Ustadz Huda. Ada juga Ustadz Syarif, tapi tadi Ustadz kami Syarif mau sholat berjamaah dulu. Oh iya, baik. Iya. Oke, tapi bapak-bapak juga kayaknya seumuran ya. Jadi saya akan menyapa malam ini dengan sebutan teman-teman ya. Jadi supaya kita terasa lebih akrab. Nanti kalau masuk surga juga nanti kita umurnya sama loh. Nggak ada yang lebih tua, nggak ada yang lebih muda ya. Semua sama ya. Cantiknya sama ya, bahagianya sama, rasa syukurnya sama. Masya Allah, nggak apa-apa GR-GRan dulu ya. Kenapa? Karena inilah salah satu tujuan kita tetap berada di komunitas ini gitu, untuk terus menyalakan api keinginan dan cita-cita kita ketika kita di akhirat nanti Allah pantaskan untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, kalau saya pribadi semakin yakin ya, kata Allah, kamu aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Kata Rasulullah juga, kalau itu yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi gitu. Nah, jadi sekarang kita biasakan diri kita dengan visi besar kita, bahwa kita dan anak-anak kita, keluarga kita nanti berada dalam satu rombongan ketika memasuki jannahnya Allah. Ya, di Al-Qur'an disebutkan kan ya, bahwa nanti penduduk surga itu masuk ke dalam surga dalam rombongan-rombongan. Makanya kita nggak boleh sendiri-sendiri. Udahlah sendiri aja, nggak usah aktif di koin gitu ya. Udah sendiri juga belajar bisa. Di YouTube banyak sekali ustadz-ustadz siroh yang lebih keren-keren. Ngapain sih gitu di situ aja gitu ya. Ternyata enggak teman-teman ya. Maka nggak heran kalau Allah mengatakan sesungguhnya tangan Allah, pertolongan Allah, keberkahan dari Allah itu berada di atas tangan orang-orang yang bareng-bareng, di atas tangan jamaah gitu ya. Nah, artinya apa? Memang Rasulullah dan umat Islam serta Allah merekomendasikan kita supaya kita selalu bareng-bareng.
Kita selalu sama-sama. Jangan pernah keluar dari sebuah kumpulan jika di dalam kumpulan itu ternyata mendekatkan kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang coba kita kita perjuangkan di sini di komunitas Inspirasi Nabawiyah bersama teman-teman yang disebut dengan supervisor. Ini sebenarnya cuma memudahkan untuk jalur koordinasi. Kalau nggak ada namanya, nanti siapa itu nih Neti? Bingung kan gitu ya. Oh iya, supervisor gitu, ngawasin, ngeliatin ada yang sedih nggak ini membernya, ada yang lagi galau nggak, ada yang lagi semangat nggak, ada yang lagi, pokoknya beliau memantau matanya di mana-mana. Nah teman-teman, jika ada yang colek-colek, ayo dong gerah. Itu sebenarnya bukan karena Uninetinya kurang kerjaan, enggak gitu, tapi mengingatkan visi misi kita dan niat awal kita bergabung di komunitas ini. Niat awal kita di komunitas ini adalah kita berkontribusi dalam hal mewariskan, meneruskan ya Sirah Nabawiyah ini gitu. Nah, jadi jangan sampai Sirah Nabawiyah ini terus ada sampai akhir zaman tapi kita tidak punya kontribusi. Ya, jadi jangan sampai Sirah Nabawiyah ini, dakwah ini mah Allah nggak butuh kita. Kalau kata Allah gini, kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa, aku ganti dengan kaum yang lain yang lebih baik dari kamu. Sedih nggak tuh? Kita nggak diterima aja ngelamar, sedih ya, bisa galau sampai seminggu kan gitu. Apalagi kalau Allah yang mengatakan seperti itu gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, berterima kasihlah gitu kepada teman-teman yang mau mencolek-colek kita, padahal di saat itu kita sebel banget, malas banget, atau banyak hal yang bisa kita anggap sebagai alasan untuk berhenti gitu ya. Tapi ternyata dakwah ini nggak boleh berhenti. Ini bagian dari dakwah ya. Dulu sudah pernah saya jelasin. Dakwah itu kita nggak harus jadi ustazah. Di sini tadi saya lihat ada ustadz, ustazah. Nggak harus gitu. Dakwah itu tidak harus di mimbar gitu. Tapi dakwah itu memiliki pengertian yang sangat umum ketika kita mendukung suatu kebaikan, menunjukkan orang jalan keluar atau apapun itu adalah sebuah dakwah gitu. Karena setiap muslim juga adalah dai, kita semua itu duta-duta untuk agama ini. Agama Islam ini, orang-orang Kristen tidak akan percaya Al-Quran, tapi mereka akan melihat bagaimana kita bersikap, dan itulah dakwah kita kepada mereka, seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, saya diamanahi oleh Unineti ya untuk menyampaikan program Hatam Sirah gitu ya. Kita akan mengulang sedikit tentang hal ini supaya menyatukan lagi visi kita gitu, niat kita, kenapa kita menjadikan program ini menjadi program utama dalam internal komunitas Inspirasi Nabawiyah. Saya izin share screen ya Uni. Akan Burai. Ya. Udah kelihatan screen saya? Udah, tapi diperbesar aja kali Bu. Ini agak, bentar ya. Bentar ya, ini, nah oke. Iya baik. Nah, Hatam Sirah ya. Hatam Sirah itu artinya apa sih? Apakah kita sudah membaca semua buku Sirah Nabi? Enggak gitu. Kenapa? Karena dulu ada pada sejarah Perang Salib, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwa hampir semua buku-buku Sirah Nabawiyah itu hancur, dibakar, dan dibuang oleh pasukan salib. Dan hanya tinggal beberapa rekomendasi yang menjadi rekomendasi penulisan sekarang, seperti misalnya Ibnu Hisham gitu ya. Dan itulah yang kemudian dikembangkan, ditulis ulang lagi sekarang, kemudian dilihat lagi dari hadis gitu ya, dari sejarah-sejarah, dari kisah-kisah, sehingga sampailah kepada kita bentuk Sirah Nabawiyah seperti sekarang ini. Dan dulu juga sering ada lomba ya, lomba menulis buku Sirah Nabawiyah, kemudian lomba membuat salawat gitu ya. Itu adalah usaha-usaha para ulama kita, para cerdik cendikia kita untuk membuat Sirah Nabawiyah ini mudah sampai kepada masyarakat, mudah untuk dipahami gitu ya, sehingga kita merasa mempelajari agama ini bukanlah hal yang sangat sulit sekali gitu. Mempelajari agama ini bisa dilakukan oleh setiap orang dengan kapasitas masing-masing
Nah, seperti itu. Jadi tidak harus kuliah di perguruan tinggi agama Islam dulu baru kita bisa belajar, tidak. Semua orang agama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau guru saya mengatakan ajaran agama ini seperti apa ya, hidangan gitu ya, yang semua orang bisa menikmatinya dengan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, hatam siroh di sini dalam pengertian adalah bahwa kita dan anak-anak kita sudah membaca siroh nabawiyah itu secara global ya, secara global dari kelahirannya Rasulullah sampai beliau wafat. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita sudah menyelesaikan hatam siroh, misalnya satu paket buku Muhammad Teladan sepanjang zaman. Sebentar, anak saya nelpon. Sebentar. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ananda Buroyani sekarang sedang menuntut ilmu di Mesir. Jadi untuk pra kuliah di Al-Azhar, jadi lagi terima telepon. Sebentar. Ya, alhamdulillah bertambah terus yang hadir ya, 32. Terima kasih. Ya, baik. Udah selesai ya. Nah, itu ya. Jadi itu teman-teman. Jadi ketika anak kita belajar Muhammad Teladan sepanjang zaman, apakah dia udah cukup ketika dia nanti mau jadi ulama? Nggak cukup tentunya gitu. Mereka juga harus menderes ya. Menderes, ngerti nggak ya teman-teman? Dari kitab-kitab klasik lainnya gitu. Kitab-kitab yang pembahasannya lebih dalam, lebih matang, lebih dewasa gitu. Nah, kalau di komunitas Inspirasi Nabawiyah ini kita menggunakan buku ya yang memang sudah dibuat dalam bentuk narasi yang sangat cocok untuk pemula. Kalau saya sih menyebutnya pemula, dan anak-anak itu adalah pemula. Maka kita orang dewasa pun kalau belum pernah membaca Sirah Nabawiyah ya pas banget untuk membaca buku-buku ini. Kenapa? Karena memang bahasanya dibuat ringan gitu ya, seperti cerita aja gitu. Nah, seperti cerita aja mengalir, tapi esensinya tetap ada di sana, seperti itu. Nah, jadi hatam siroh ini, kenapa kita hatam siroh? Tujuannya supaya kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa harus baca siroh lah? Gimana mau cinta kalau nggak kenal gitu? Kita sholat 5 waktu aja akan beda ketika kita bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ketika kita mengenal Rasulullah dengan ketika kita hanya tahu Rasulullah itu hanya seorang nabi gitu. Tapi ketika kita sudah membaca sirahnya, maka ketika kita sholat, ketika kita bersalawat, ada rasa yang berbeda, seperti itu ya. Nah, itulah yang ingin kita sampaikan ya, kita tularkan juga kepada anak-anak kita gitu. Jangan sampai kita merasakan ketika sholawat tuh rasa haru gitu ya, bisa meneteskan air mata, tapi anak-anak kita enggak gitu. Jangan sampai kita rindu banget pengen umroh, pengen haji, pengen sering-sering menghatamkan Al-Quran gitu ya, tapi anak kita enggak gitu. Nah, perasaan itu adalah perasaan-perasaan kerinduan itu adalah sebagian dari manisnya iman gitu. Bahwa kita menikmati manisnya iman itu, maka itu harus dinikmati juga oleh anak-anak kita. Dan itu adalah pekerjaan yang tidak bisa dimulai ketika mereka nunggu besar. Tapi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus kita mulai sejak dini, secepat mungkin, bahkan ketika anak masih dalam kandungan, seperti itu. Nah, jadi kita blok dalam hati kita bahwa hatam siroh ini tujuannya adalah supaya keluarga kita itu adalah keluarga cinta Rasul. Mungkin kita bilang, iya keluarga saya udah cinta Rasul gitu. Kita merasa cinta Rasul, tapi apakah cintanya sudah terbukti? Nah, gitu ya. Cinta itu kayak apa sih gitu? Cinta Rasul itu seperti apa gitu? Apakah terbukti gitu? Nah, jadi dengan memahami beliau, mengenali beliau lebih banyak, mengetahui kehidupan beliau, mengetahui kemuliaan nasabnya beliau, mengetahui kecintaannya beliau, mengetahui betapa cintanya beliau terhadap kita akhir zaman, umat akhir zaman ini, itu akan melelehkan hati kita gitu, menumbuhkan kecintaan yang tiada duanya. Karena memang Rasulullah mengatakan, ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah aku mencintaimu gitu. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau mencintai aku lebih dari hartamu? Iya ya Rasulullah. Lebih dari keluargamu? Iya ya Rasulullah. Lebih daripada ayah ibuku? Lebih daripada dirimu sendiri? Tidak ya Rasulullah, kata Umar. Berarti kamu belum cinta. Umar adalah sosok yang sangat jujur ya. Sangat jujur. Tidak ya Rasulullah.
Maka kemudian di kali lain Umar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri. Nah, kali ini engkau jujur. Jadi maksudnya jujur dalam hal apa? Bahwa mengatakan cinta kepada Rasulullah itu adalah kita boleh berhak layak menyebut cinta kepada Rasulullah kalau Rasulullah lebih kita cintai dari diri kita sendiri. Aduh, susah banget. Iya, memang susah. Maka kita harus mengenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah lebih cepat. Saya pribadi merasa belajar sirah ini setelah menikah malah. Setelah saya punya anak, galau gitu. Ini anak mau diapain, mau dididik ke apa, mau apa gitu ya. Dan alhamdulillah Allah berikan petunjuk, berikan hidayah lewat kelas yang saya ikutin gitu, kelas parenting. Nah, waktu itu si pembicaranya mengatakan kita harus membacakan cerita kepada anak kita sebelum tidur. Oke, kita setuju. Apa terus selanjutnya cerita apa yang mau kita bacakan? Maka beliau mengatakan kisah yang terbaik itu adalah kisahnya para nabi dan Rasul, dan Allah yang mengatakan bahwa sesungguhnya kisah-kisah para nabi itu, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baik kisah. Maka dari situlah mendapat kesadaran gitu, oh bahwa sebenarnya kita ini sebagai orang Islam itu enak banget. Enaknya gimana? Ketika Allah memberikan anak, kemudian Allah menurunkan juga kewajiban mendidik anak itu. Mendidik anak itu mengenal agama Islam, mendidik anak itu mengenal Allah dan Rasul. Tapi di waktu yang sama, Allah juga menyediakan alatnya. Alatnya apa? Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita nggak punya ilmunya, tapi ulama sudah menyediakannya ibarat makanan, udah dibuat di dalam kotak gitu. Di dalam kotak kita tinggal buka bungkusnya, kemudian kita cuci tangan, kita baca doa, terus makan gitu. Mudah banget kita sekarang ini, apalagi dengan teknologi sekarang ini tuh sangat dipermudah. Nah gitu teman-teman. Nah jadi artinya apa? Ketika kita memahami ini, maka kita akan semakin bahagia menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak pernah dibuat susah. Asal kita mau, yang pertama adalah ikro, ya kan Allah mengatakan ikro, baca, kamu baca, belajar gitu. Kenapa? Karena ilmu dulu sebelum melakukan apa-apa. Sebelum kita ikut program Hatam Siro harus ada ilmunya dulu. Jangan langsung ikut Hatam Siro, ayo, nggak gitu kan. Nah buktinya nih teman-teman ini kan mungkin Unineti melihat, oh ini kayaknya teman-teman masih belum kuat, belum paham kenapa sih kita harus Hatam Siro. Ayo kita ngobrol. Nah ini adalah bagian dari ikro kita membaca. Kenapa nih kita Hatam Siro? Sehingga apa? Sehingga ketika kita melakukan itu tidak ada keraguan di dalam hati kita. Nggak ragu-ragu, oke benar ini saya harus Hatam Siro. Nah seperti itu ya. Nah jadi kita blok lagi, kita underline lagi bahwa tujuan dari Hatam Siro ini adalah menumbuhkan kecintaan dalam hati anak-anak kita. Kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya itu ya. Nah kemudian yang kedua, sebenarnya Hatam Siro itu apa? Nah itu tadi saya bilang, kita sebagai orang tua dituntut ya, punya kewajiban bertanggung jawab mengenalkan anak kepada Allah. Jadi kita dikasih anak itu bukan untuk disayang sayang, dibangga-banggain, terus dibikinin VT gitu kan, pokoknya untuk untuk funnya kita aja, enggak. Ya, tapi anak itu diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Maka kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjadikan mereka menjadi Abdullah gitu, hamba Allah, orang yang mengabdi kepada Allah. Nah, jadi dengan Hatam Siro ini kita cuma membacakan aja. Baca sebelum tidur, baca kalau lagi anak lagi mood gitu ya, atau tergantung jadwal yang teman-teman buat di keluarga masing-masing gitu. Dan dengan membaca itu, dulu sudah pernah juga kita ada kelas ya Unineti ya, manfaat dari membaca itu bukan hanya sekedar bacaannya aja dengan orang yang membacanya, tapi juga manfaat selain manfaat selain manfaat ilmunya, tapi juga ada manfaat psikologisnya, bonding ya, kedekatan gitu ya, kesamaan pemikiran, kesamaan visi, kesamaan sikap, kesamaan kecenderungan gitu. Jadi banyak sekali yang kita dapat hanya dengan kegiatan membaca. Apalagi kalau yang dibacakan itu adalah Sirah Nabawiyah. Jadi dapat semua sekali mendayung ya, 5, 6, 7, 9, 10 pulau terlampaui.
Dalam artian bondingnya dapat dengan anak-anak, pendidikan imannya dapat kepada anak-anak, kemudian kecerdasan verbalnya dapat, kemudian ya banyak hal ya, pengetahuan umumnya juga dapat gitu. Padahal kita hanya apa? Membacakan. Jadi Sirah Nabawiyah dalam bentuk cerita versi ringan yang biasanya dibuat sesuai dengan anak-anak. Sehingga orang dewasa gimana? Ya ternyata ya dulu juga ketika saya membaca Sirah saya merasa oh iya saya sebenarnya kelasnya masih anak-anak. Teman-teman sadar nggak? Ketika kita belajar di sekolah umum dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, pelajaran agama kita itu tidak naik. Kita terus aja belajar rukun iman dan rukun Islam yang teoritis, nggak ada perubahan. Teori ya, benar. Iya, teori aja hafal gitu, udah gitu doang. Jadi kita dalam pemahaman agama kita kalau kita tidak berjuang sendirian, kita nggak pernah naik kelas. Sehingga karena pelajaran itu sama dari SD sampai kuliah, kita nganggap aku udah bisa gitu kan. Dan pelajaran agama itu menjadi dipandang sebelah mata seperti itu. Cuma Nah, casing sekarang ya, kita ibaratnya cuma casing. iya, itu. Jadi apa yang bisa kita tangkap-tangkap ya kita amalkan gitu. Tapi maka ada orang yang sebentar berjilbab, sebentar buka, sebentar ini. Kenapa? Ya karena ya nggak kuat gitu. Dasarnya itu tidak kuat. Nah, seperti itu. Nah, kita nggak mau anak-anak kita seperti itu. Anak-anak kita itu sudah harus akil balik ya, lebih cepat daripada kita seperti itu. Nah, jadi keluarga Hatam Sirah itu adalah keluarga yang senang membaca, kemudian memiliki visi misi bahwa itu tadi yang pertama tadi itu ya, bahwa tujuannya adalah kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, latar belakang program ini apa? Nah, kita juga 85% adalah muslim. Kalau dulu tuh 96%. Sekarang ini udah turun nih ya. Waktu saya SD belajar tuh 96% itu adalah muslim di Indonesia. Sekarang menurun. Nggak tahu karena orang muslimnya ber-KB atau non muslimnya yang nambah gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, jadi kurangnya literasi sirah masyarakat Indonesia. Padahal Allah udah membocorkan rahasianya di dalam Al-Qur'an bahwa ikuti aja Muhammad. Gitu ya, ikuti aja karena sesungguhnya dia adalah teladan yang sempurna gitu. Bunda Aisyah mengatakan bahwa Muhammad itu akhlaknya Al-Quran belajar gitu. Udah dikasih bocoran, udah kamu baca aja dulu dia riwayatnya, kehidupannya, udah kamu akan mengerti apa itu Islam. Ya, kamu akan mengerti harus seperti apa bersikap dalam Islam ini gitu. Kamu akan mudah mengerti sebenarnya Al-Quran itu maunya apa gitu. Seperti itu. Nah, makanya di dalam sejarah ya banyak juga orang-orang yang tidak menyukai Islam tapi paham tentang Sirah Nabawiyah ini memiliki efek dan peran yang sangat penting untuk umat Islam itu berupaya agar sirah ini nggak usah ada tampil dalam kehidupan kita. Ya. Berupaya menghilangkan Sirah Nabawiyah ini, kita ketika membaca sejarahnya Khalifah Utsmani, Khilafah Turki Utsmani ya. Apa pertama yang dihilangkan dari masyarakat tuh budaya membaca Sirah Nabawiyah. Mereka mungkin tidak membaca seperti yang kita lihat, kita pahami, tapi semua ibu-ibu di sana dulunya itu ketika bercerita kepada anaknya pasti menyampaikan cerita kisah-kisah Sirah Nabawiyah. Para ibu menyemangati anaknya untuk berperang itu dengan menggunakan kisah Sirah Nabawiyah. Kita lihat lagi bagaimana sultannya gitu ya. Bagaimana ayahnya Sultan Mehmet, kakeknya Sultan Mehmet gitu ya, selama 3 generasi itu menuliskan di masjid itu bahwa mereka membayangkan bahwa kelak salah satu di antara kita itu akan mewujudkan berita dari Rasulullah bahwa sebaik-baik jenderal itu adalah orang yang mengalahkan atau menaklukkan Konstantinopel. Jadi mereka 3 generasi ya sudah berupaya menyerang, kemudian berupaya terus-terusan lagi sampai akhirnya berhasil. Berarti visi misi kita di sini adalah visi misi jangka panjang, visi misi generasi. Kita misalnya membacakan anak kita sekarang Sirah Nabawiyah, mungkin efeknya ke anak kita ya tidak terlalu dahsyat ya, tapi ketika anak kita ternyata sudah belajar dari kita, kemudian mereka mendapat ilmu yang lebih dahsyat lagi, menyampaikannya lagi kepada anak-anaknya, mungkin cucu kita bagian dari pasukan yang di akhir zaman mungkin gitu kan, atau mungkin masih ada ya
ini saya sedikit potong, saya langsung terharu soalnya. Kenapa tuh? Ya, karena di sini sudah hadir juga malam ini bersama kita ya. Bahkan Ananda juga sudah hadir, saya lihat tadi bersama Bunda. Masya Allah. Teman-teman di komunitas, Bunda Faris kemarin berbagi cerita bagaimana Faris dalam keadaan 39,5 derajat. Nah, saya bergetar nih. 39,5 derajat, tapi tetap melaksanakan sholat. Dan mencoba tayamum. Dan bundanya mengakui bahwa itu karena salah satu adalah program ini, Ayah Bunda Berkisah. Masya Allah. Mereka menggunakan buku Pintar Iman Islam yang tiap pagi dibacakan dan didiskusikan di teman, sehingga bundanya saja terharu luar biasa. Kita aja ngedengar terharu luar biasa. Bergetar gitu. Ya, bergetar hati kita, Masya Allah. Bahkan motong kuku gitu, yang tadinya takut potong kuku, jadi berani potong kuku karena membaca sirah bahwa ada seseorang yang ketika masuk Islam, Rasulullah suruh bersihkan dulu kukumu. Masya Allah, saya tuh terharu banget deh gitu. Jadi pas Bunda bilang tadi saya langsung Nah itu. Nah jadi itu Unineti, artinya apa? Kita memang harus menancapkan tujuan jangka panjang supaya nggak gampang bosan. Misal, kan nggak semua sama responnya seperti Bunda Faris ya anaknya ya. Ada juga, dulu saya membacakan anak saya sampai setahun itu no respon. Setahun loh, ya setahun. Nggak ada respon. Akhirnya saya, ya ngambek lah ibarat ini kayaknya nggak denger ya udah. Suatu malam saya berhenti. Tapi dia bilang, kok Umi nggak bacain lagi? Hah? Emang kakak dengerin ya? Dengerin, oh ya Allah gitu. Jadi artinya penerimaan anak-anak itu beda, bisa jadi sebenarnya dia semangat tapi dia memang ekspresinya yang begitu gitu kan. Nah jadi nah jadi artinya apa? Kalau kita tidak memiliki tujuan jangka panjang, kalau saya pribadi berpikir jangan sampai nanti cucuku itu telat gitu nggak dengerin Sirah Nabawiyah gitu kan, seperti telatnya kita. Cucu, anak cucu, cucu cicit memang harus kita pikirkan. Kenapa? Ya memang belajarnya seperti itu, belajar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendoakan keturunannya sampai akhir zaman. Nah kita juga harus memikirkan itu minimal nanti ke Allah ketika ada anak cucu kita yang durhaka atau apa, kita bilang ya Allah aku udah berupaya maksimal gitu. Jadi kita udah berupaya maksimal, apapun hasilnya ya itu memang sudah takdirnya Allah, seperti itu teman-teman. Nah belajar dari sejarah inilah gitu ya. Saya juga membaca bukunya Ustadz Salim Afillah ya, Janisari Terakhir ya. Di situ ada sedikit-sedikit bagaimana Pangeran Diponegoro itu dididik ya. Mungkin tidak sama orang tuanya full, tapi orang tuanya menyediakan guru yang hebat untuk seorang Diponegoro gitu. Nah, jadi seperti itulah hasil dari pendidikan yang di dalamnya melibatkan Sirah Nabawiyah. Kenapa Sirah Nabawiyah? Karena memang secara penelitian juga otak manusia itu lebih mudah belajar dari sirah. Anak-anak nggak merasa kita guruin gitu ya, anak-anak nggak merasa disindir, kita tidak monoton juga gitu, jadi enak ya, enak dipahami oleh anak-anak seperti itu. Nah jadi kita belajar dari sejarah bagaimana perang salib menghabiskan kitab-kitab yang memang dibutuhkan oleh umat Islam, bagaimana kemudian apa namanya itu Andalusia ya, Andalusia, kemudian Utsmani yang dekat-dekat ke sini, dan kalau kita rujuk lagi sampai ke belakang-belakang itu banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam yang awalnya bagus banget tapi dirusak pertama dari siapa? Dari keluarga, dari ibu, dari perempuan, supaya para ibu itu tidak fokus mendidik anaknya dengan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kita mulai belajar dari sejarah itu. Nah kemudian yang selanjutnya, kenapa kita ngadain ini? Ini sebenarnya kita nggak ada ahli psikologi, ahli ini nggak ada tuh Unineti di awal ya. Kita hanya ini aja pengen memberikan apa ya yang terbaik buat anak, baik mudah kita bisa melakukannya, yaitu membaca gitu. Ternyata kuncinya di situ. Selama ini ketika mengikuti apa namanya itu kelas-kelas parenting yang ngisi itu psikolog, perasaan mendidik itu susah, istilah-istilahnya aja susah, nggak semua orang bisa, udah terdemotivasi dulu gitu. Banyak sekali hal-hal yang kita suka ngerasa gini ya Bu Roy, kita suka merasa salah, saya salah ya, yang ada kita frustasi gitu. Itu gitu. Nah padahal dalam Islam nggak gitu, udah bacain aja, ngomong aja, ceritakan aja, ajak aja, udah kan ringan ya.
Udah kata Allah kamu ngajak aja gitu, ujung-ujungnya hasilnya nanti enggak ini gitu loh, bukan urusanmu gitu, kita hanya disuruh ngajak aja gitu. Hasilnya bukan 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 kita. bukan wilayahnya kita gitu. Nah, seperti itu. Jadi membaca semua orang bisa, membacakan semua orang bisa gitu. Baru kemudian kenapa kita ngadain ini penyadaran tanggung jawab orang tua. Karena ada satu masa, bahkan sampai sekarang banyak orang tua nganggap aku udah nyekolahin anakku, udah itu tanggung jawab sekolah. Padahal enggak, pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah. Sekolah itu hanya mitra. Pendidikan anak itu terutama agama adalah tanggung jawab orang tua. Pendidikan tauhid itu akan sangat mudah kita berikan dengan menceritakan sirah nabawiyah seperti itu ya. Nah, kemudian kewajiban orang tua ini hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan ajarkan anakmu yang pertama banget 3 hal. Yang pertama mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan keluarganya, dan membaca Al-Quran. Jadi ada kewajiban kita untuk mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, dan yang kedua ini terutama kita bisa dapat dengan mudah dengan menjalankan program Hatam Sirah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan ajarkanlah anakmu kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh. Kenapa? Karena secara psikologis juga tips-tips orang sukses juga, kalau mau sukses baca biografi orang sukses gitu. Orang yang paling sukses dunia akhirat itu adalah Rasulullah dan para nabi. Maka sebelum orang-orang sukses lainnya kita kenalkan kepada anak kita, maka kenalkan dulu yang ini. Kalau anak kita udah kenal di awal kan dia lebih punya peluang banyak waktu untuk mengenali orang-orang sukses yang lainnya, para sahabat, pada generasi tabiin dan tokoh-tokoh yang sekarang gitu ya, tokoh-tokoh yang modern gitu. Tapi kalau ini aja kita belum nyampe, anak-anak kita nggak nyampe, maka dia akan mengagumi seseorang yang belum tentu selamat akhiratnya. Sedih nggak kita kalau anak kita itu idolanya misalnya siapa ya yang non muslim ya, idolanya itu siapa ya yang keren, saya nggak ada pun idolanya di sini. BTS. Nah, siapa? Ya kan sedih kan. Saya sampaikan sedikit Bu Royani, sedikit. Iya, silakan ini. Bunda Faris, bukan menyebab bukan menyibak yang kemarin-kemarin. Jadi tadinya juga Faris bacaannya bukan sirah ya. Faris dan Bunda tadi bacaannya sebelum itu adalah tontonan-tontonan K-pop katanya. Jadi Farisnya. Tapi begitu ada buku sirah berganti semua. Masya Allah. Terus rasanya beda ya. Beda. Jadi maaf ya Bunda Faris jadi ya nggak apa-apa, memang kita rata banyak yang seperti itu ya. Iya, banyak yang seperti itu. Ini juga gitu Bu Roy. Iya. Bukan ada orang yang kadang-kadang merasa bahwa oh ini dari kecil udah bagus, udah begini, udah begitu. Enggak gitu. Ternyata mereka bisa mengubah di tengah jalan gitu. Nah itu luar biasa itu. Nah itu, jadi ketika kita dapat hidayahnya itu tepat waktunya, tepat tempatnya, tepat orangnya, kita akan mudah menyambut itu gitu. Kebayang kalau enggak gitu. Apalagi anak-anak kita di masa yang akan datang ini ya, maksudnya mereka akses ke dunia luar itu luar biasa gitu. Kalau nggak kita bekalin dari sekarang, itu kita akan, anak-anak akan kebingungan gitu, akan kebingungan. Dan mencari informasi ya Bu Roy, tapi iya, informasi yang udah datang ke kita gitu, ngejar betul. dari juru. Itu. Jadi ini semacam program ya, program yang udah kita tanamkan, kita benamkan dalam hati anak-anak kita, sehingga ke depan mau kemana pun dia udah terprogram bahwa ini loh tujuan akhirnya gitu. Nah itu ya. Nah kemudian Ibnu Hazm rahimahullah berkata bahwa bagi yang mengkaji dengan sesama sirah Nabi Muhammad SAW yang agung ini dan membenarkan serta mempersaksikan bahwa beliau benar-benar adalah Rasulullah, andaikan beliau tidak memiliki mukjizat selain sirahnya, maka itu sudah cukup. Jadi maksudnya apa? Kita udah belajar sirah ini aja sebenarnya udah cukup, nggak usah belajar yang lain-lain, ini udah cukup untuk menyelamatkan kita. Itu maka kan keren ya bagi saya, ibu-ibu yang agak pemalas gini, oh ya udah itu aja lah satu gitu kan. Seperti itu udah gitu aja gitu. Jadi artinya bukan berarti udah kamu nggak usah pelajarin yang lain, enggak sebenarnya, tapi betapa berharganya, betapa berpengaruhnya pengetahuan sirah nabawiyah ini terhadap kehidupan kita, terhadap kehidupan orang yang membacanya, seperti itu. Nah
Kemudian kenapa kita hatam sirah gitu? Kenapa? Karena memang ini mungkin udah sering juga teman-teman baca ya, dengan hatam sirah ini tentunya kita akan kenal Rasulullah lebih dalam. Coba ya kita lihat kartun-kartun itu episodenya itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan. Sehingga tanpa sadar anak-anak itu mengidolakan. Saya dulu nonton Marsha ya, Marsha. Itu kita nggak usah bilang, kita nggak pernah berniat suka sama Marsha itu, tapi kalau kita sering nonton kita akan suka. Ya, jangan oke, Marsha masih ada lucu-lucunya, cerdas pula, rajin membaca ya. Kalau dia nggak tahu apa-apa, dia bisa buka buku gitu ya. Nah, si Tom and Jerry aja kita suka, saya ya. Jadi suka, kenapa? Karena sering sekali ditonton gitu. Jadi apa namanya, kalau orang Jawa bilangnya apa yang tresno itu kok jadi lupa saya, Mbak. Yang itu ya. Jadi untuk membuat orang jatuh cinta itu sebenarnya mudah, sering-sering aja ketemu. Nah itu kita bingung gimana nih nyuruh membuat anak jatuh cinta sama Rasulullah. Ya sering-sering aja ketemu. Bagaimana cara mempertemukannya? Bacain. Udah pasti akan cinta. Makanya jangan percaya gini, anak-anak masih kecil udah diajarin agama, dibacain sirah, jangan percaya. Ya, justru kenapa? Anak itu tidak besar dengan akalnya, tapi anak itu besar dengan kebiasaan-kebiasaan dan cerita-cerita yang dia dengar sejak kecil. Nah, seperti itu. Jadi, anak itu tidak besar dengan akalnya, tapi mereka akan besar dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumahnya gitu. Nah, dengan cerita-cerita yang mereka dengar seperti itu. Jadi, dengan anak, jadi beda ya, anak yang sudah pernah membaca sirah atau rajin membaca, ketika mereka mempelajari sesuatu di sekolah misalnya ya, mereka akan sangat mudah untuk memahami. Kenapa? Karena mereka sudah menghatamkan sebuah alur kehidupan yang sempurna, komplit. Kayak misalnya di buku Muhammad Teladan Sepanjang Zaman, Rasulullah itu bukan hanya dari Rasulullah diceritain, tapi nasabnya juga diceritakan. Yang paling banyak itu adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kebayang nggak teman-teman, ketika anak-anak, dulu Ais itu saya bacakan sirah itu umur 4 tahun kalau nggak salah. 2005 saya beli buku sirah 2008, berarti 3 tahun. Di umur 3 tahun saya menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim datang dari Palestina ke Mekah untuk menjenguk anaknya. Ketika ditanya jauh nggak, jauh. Dan Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang nggak pernah naik unta, beliau selalu jalan kaki gitu. Jadi dengan memahami seperti itu, itulah kasih sayangnya seorang ayah terhadap anaknya. Dia langsung menyadari, berarti orang tua, tanpa kita bilang, Umi sayang kamu loh nak. Dia tahu orang tua itu sebegitu sayangnya kepada anaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika bundanya Rasulullah wafat, Bunda Aminah wafat di Madinah waktu itu, maka saat itulah yang paling tepat saya pikir untuk memperkenalkan bahwa nanti umi ayah juga akan meninggal loh gitu. Jadi kita sudah mengajarkan mereka sebuah fase yang sulit dikomunikasikan kalau tidak ada konteksnya. Tapi dengan membaca sirah itu konteksnya itu sudah ada gitu. Beliau ketika belum lahir ayahnya sudah meninggal, kemudian masih di usia 6 tahun ibundanya meninggal gitu. Dan itu buat seorang anak kecil itu adalah hal yang momentum. Kalau saya melihat itu adalah sebuah momentum. Kamu mempersiapkan dirimu. Kenapa? Karena orang tua itu bisa meninggal cepat, bisa meninggal lama. Maka saya tidak mengklaim bahwa Aisyah itu adalah anak yang mandiri, tapi memang dia mandiri itu. Dia mandiri, mudah untuk diajarin. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak kita juga akan seperti itu. Jadi momen-momen pengasuhan, topik-topik tema pengasuhan yang seharusnya kita sampaikan kepada anak kita akan bisa kita sampaikan lewat episode-episode bacaan ini. Konteksnya sudah ada, termasuk itu tadi, termasuk konsep usia itu ya, kemudian pertengkaran antara saudara ketika menjelaskan bahwa Abu Jahal itu adalah pamannya Rasulullah. Itu pamannya, iya omnya. Kemudian kita akan belajar family tree.
Oh iya, ini Mbak Putri, ini anaknya ini. Oh, jadi kalau misalnya ayah itu Nabi Muhammad, berarti omnya siapa? Nah, misalnya kayak gitu. Kita membuat seperti itu gitu. Jadi dengan sebuah buku sirah aja sebenarnya buat teman-teman yang menggalakkan homeschooling, kurikulumnya tuh lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Nah, seperti itu teman-temannya. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, kita lihat kenapa? Karena belajar sirah sama dengan belajar Al-Quran ya. Jadi sirah itu kan berasal dari hadis-hadis Nabi yang dibuat dirangkum dalam bentuk cerita. Dan hadis-hadis itu fungsinya menjelaskan Al-Quran gitu. Jadi ketika kita mau menjalankan perintah-perintah dalam Al-Quran, maka dijelaskan dalam hadis. Jadi belajar sirah sebenarnya sama aja dengan belajar Al-Quran seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga mengenal Nabi, jalan awal mengenal Allah dan mencintai Nabi. Ya, itu ya. Nggak tak kenal maka tak sayang. Itu ya. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak taat. Ya, tak taat maka tak setia. Berarti mengkhianat gitu. Jadi karena dia nggak kenal Rasulullah, dia jadi Islam pun dia mengkhianati Islamnya. Sekarang banyak ya yang kita lihat mengkhianati keislamannya gitu. Ya wallahu alam seperti apa gitu ya. Tapi itu karena diawali dengan ketiadaannya cinta. Makanya di dalam ajaran Islam itu sebenarnya yang paling kuat itu, yang paling utama itu adalah salah satunya adalah hal yang mendatangkan kecintaan, yaitu adalah akhlak. Ketika seseorang, maka Rasulullah bilang saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Akhlak itu adalah salah satu jalan yang paling mudah untuk mengundang kecintaan. Nah, jadi mengenal Nabi itu adalah bagaimana caranya ya, bagaimana agar ketika kita sudah mengenal maka jatuh cinta. Ah, kalau nggak jatuh cinta gimana? Pasti jatuh cinta. Jangankan kita yang hatinya ibaratnya kita nggak punya dendam apa-apa, nggak punya kepentingan apa-apa. Musuhnya Allah aja, musuhnya Rasulullah aja cinta sama Rasulullah. Abu Jahal paling cinta sama Nabi. Ketika beliau lahir, Abu Jahal yang memberikan satu budak untuk ngurus Nabi. Abu Jahal yang membuat hidangan yang mengundang semua orang Quraisy karena saking gembiranya ke atas kelahiran Rasulullah. Dan ketika Rasulullah baca Al-Quran, dia juga suka ngintip gitu ya. Tapi memang Allah buat dia untuk menjadi contoh gitu, bahwa hidayah itu kita walaupun keluarga ya, kita tidak bisa memilih gitu ya, tidak bisa memilih seperti itu. Nah, jadi cinta itu akan membuat anak-anak kita itu ringan untuk menjalani kewajiban syar'i. Nah, contohnya apa? Sholat, itu menutup aurat buat anak perempuan, kemudian puasa dan lain-lain sebagainya. Itulah keajaibannya cinta. Maka siapa tuh namanya? Siapa sih pujangga cinta itu? Saya kenapa jadi lupa banget sekarang itu. Mengatakan kalau kamu tidak taat, jangan katakan kamu cinta. Kalau kamu belum bisa mentaati orang itu, jangan bilang kamu cinta. Berarti salah satu bukti cinta itu adalah taat. Jadi kalau kita masih belum mau sholat, anak kita belum mau sholat, berarti dia belum cinta. Nah, berarti anak kita belum cinta sama Rasulullah. Terus gimana caranya? Bacain lagi, ulang lagi. Proses pengenalan sholat itu 3 tahun, ya ulangin 3 tahun itu. Setiap sholat 5 waktu bisikin, ayo sholat nak. Setiap subuh bisikin, ayo sholat subuh nak. Sampai 3 tahun. Itu terapinya seperti itu. Memenuhi haknya. Haknya 3 tahun itu adalah masa terlama gitu. Tapi anak-anak yang udah dibacakan sirah dari kecil, nggak kita minta dia sholat, dia ikutan sholat. Seperti itu, sama seperti anandanya Bunda Faris ya, lagi sakit aja masih tetap sholat. Nah, luar biasa. Dia udah jatuh cinta itu. Udah jatuh cinta, Masya Allah. Memang hati yang fitrah itu ya. Ya, hati yang fitrah itu akan sangat mudah tersentuh. Makanya kita di Koid ini ngadain, dulu pernah ya mengadakan program Hatam Sirah sebelum usia 10 tahun. Kenapa? Karena memang hatinya itu masih bersih, pengaruh lingkungan itu belum terlalu besar, seperti itu. Tapi kalau memang lingkungan rumahnya juga nggak baik ya tetap aja gitu ya. Tapi di usia-usia awal itu memang saatnya kita menginstal sebuah visi misi yang sangat panjang gitu dari orang yang terbaik, sehingga ketika kelak misalnya anak-anak kita itu tersesat, tersandung atau apapun itu namanya, mereka tahu untuk kembali. Itu sebenarnya. Nah, Jadi ada tidak alasan ini ya Bu Roy, beberapa itu kalau kita ajak kan masih yang alasannya anaknya masih kecil. Atau kadang alasannya anaknya nggak suka baca.
Ada juga. Mereka sedih gitu kalau Enggak, respon begitu. justru yang membuat anak nggak suka baca itu orang Karena tuanya. tidak memberi teladan ya. Bukan anaknya yang nggak Di suka. program, Anak-anak semua suka baca. Fitrah itu, membaca itu fitrah. kalau di Membaca itu program kebutuhan ini, fitrah. kalau di program ini anaknya tak suka baca ya kitalah yang membacakan Gitu gitu. yang membacakan gitu. Karena gini, pegang aja satu keyakinan, anak itu suka cerita, udah itu aja. Ayat Al-Quran aja sepertinya itu sepertiganya itu Al-Quran cerita gitu. Jadi Ya, saya berceritalah. boleh. Sekarang aja jualan aja harus cerita kan Uni Iya, Neti. storytelling. Storytelling. Saya mau cerita Jadi sedikit juga ini Bu Roy di tim uh-uh. kita ini di komunitas inspirasi Nabawiyah kita ini yang di tim lewat juga ada. Jadi kemarin salah satu testimoni ya ada di sini hadir umahnya Bilal, umahnya Kak Silmi ya. Itu masih balita, masih kecil-kecil Iya. tapi Uh-uh. sudah ketagihan. Jadi bahkan Masya Allahnya anak itu tahu karena ada adiknya di dalam perut bundanya, jadi umahnya. Jadi itu umahnya disuruh baca besar-besar supaya adiknya juga Adanya denger. Nah, Masya Allah kan. Tuh dan di luar sesuatu yang luar di biasa ya. luar ekspektasi kita gitu. Ya, iya. Jadi dia yang ngingetin. Coba bayangin anak balita mengingatkan umahnya untuk bacakan buku juga ikutan adik yang di dalam perut gitu. Dalam perut, Masya Allah. Nah itu ya. Jadi memang akan banyak keajaiban-keajaiban ya yang kita yang kita dapati gitu ya, yang kita temui ketika kita memang membacakan kisah yang ajaib. Siro ini adalah sebuah keajaiban ya. Ya luar biasa gitu. Maka rugi kalau kita tidak menjadikan ini menjadi kurikulum di rumah kita. Allah bukunya mahal. Ada dulu yang seperti itu ya. Apakah buku itu lebih mahal daripada surga? Apakah buku itu lebih mahal daripada harga anak kita gitu? Apakah buku itu lebih mahal daripada masa depan anak kita? Karena nggak Momen ada orang. kebersamaan juga Bu Roy, momen kebersamaannya. Iya. Quality time. Kalau orang yang bekerja dia cari quality time. Kalau Iya, kita yang justru ketika kita merasa mahal atau kita merasa nggak mampu, sebenarnya yang paling butuh baca buku Siro itu adalah kita sendiri. kita sendiri. Jadi perjuangkanlah gitu. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada Allah, ketauhidan kita itu akan meningkat beratus-ratus kali lipat ketika kita sudah membaca kisahnya Rasulullah itu. Coba Jadi siapa sih ada yang nggak yang terharu bilang ketika kita orang, membaca kisah di Taif ya kan? Bu Roy, itu ada yang berbeda. Kayak Bunda Faris salah satunya juga orang yang pengen lagi umroh katanya. Karena ya itu berbeda ketika kita belum tahu siroh dengan Nah, kita sudah tahu sirohnya. Jadi betul. ibu saya juga ngomong gitu Bu Roy. Jadi ketika Iya. haji belum pernah baca buku Belum siroh. baca Sama Sirah. ketika Nah, mendapatkan buku iya. yang ada di rumah, itu si nenek ngomong, kayaknya Mama pengen lagi deh, karena sekarang beda rasanya gitu. Iya, nah itu ya. Dulu saya ingat nih si Ais itu dulu itu setelah baca si Romi kita pengen ke itu dong, ke ini lihat makamnya Rasulullah gitu. Dia belum ngerti itu umroh atau apa gitu. Oke, akhirnya saya belikan peta itu ya, kasih jarum-jarum ditancepin. Kamu mau kemana aja? Dan yang ditancepin pertama itu adalah Makkah Madinah gitu. Dan kemudian akhirnya kalau nggak salah tahun berapa ya kita umroh ya sekeluarga itu dia memang nggak sholat khusyuk-khusyuk amat, nggak tilawah rajin-rajin amat, tapi dia menikmati berada di situ gitu. Ketika lihat gedung-gedungnya, Umi, dulu rumahnya Abu Bakar kira-kira di mana ya? Karena kan memang sekarang bentuknya udah nggak ya seperti itulah ya, Tapi udah seperti kota aja. Tapi imajinasinya imajinasinya dapat gitu. Imajinasinya dapat ketika di Madinah, ketika di Mekah. Jadi jangan berharap gini. Kalau teman-teman berharap anak itu terus langsung sholat khusyuk banget, gampang diajak ini itu enggak. Tapi mereka akan sangat enjoy. Ketika tawaf mereka enjoy gitu ya. Kemudian mereka akan teringat cerita-cerita itu. Dan kita akhirnya kayaknya, dulu saya ingat kayaknya saya malah lebih banyak bercerita-cerita gitu. Kenapa? Boleh. Karena Saya ingat ini, kita tambah seru ceritanya. Cuman waktu kita cuma 4 menit lagi. Ya baik, ini saya terusin dulu ya. Nih teman-teman kalau mau nimbrung boleh loh ya Uni ya, boleh ya. Nah, ini kan kita
ibaratnya di dalam rumah kita sendiri Iya. gitu ya. Oh, jadi feel free nih. Maaf ya Ini kalau saya agak terlalu bersemangat. ceritanya tadi cerita tadi rumah juga berlaku di lembaga-lembaga yang menerima wakaf, Burai. Jadi Ah di iya, di rumah tahfiz, di tempat-tempat teman-teman kita nih ada Ustadz Huda tadi di sini, ada juga Masya Allah. yang insya Allah akan membuka di Batam. Ada Kak Inayah, ada Kak Hmm. Inayah dari Yayasan Batam. Kak Hmm, hmm, Inayah hmm, hmm. ini adalah mu'alaf, beliau punya Oh, barakallah. mendirikan Hmm. beliau mendirikan satu yayasan lembaga untuk syiar dakwah dan sosial, dan Masya target Allah. dakwah beliau adalah ke pulau-pulau perbatasan di Batam yang Masya Allah. qadarullah menjadi target Kristenisasi, Pemurtatan ya. pemurtadan. Jadi di situ karena saking akses jauh kemana-mana, Hmm. sehingga mereka kesulitan untuk ekonomi. Nah, Kesulitan orang-orang informasi, iya. iya, jadi orang-orang yang memang berlebih, terutama yang bukan Muslim, kemudian menjadikan itu target. Nah, ini apa namanya? Insya Allah juga Kak Inaya akan punya rumah singgah dan kita Hmm. akan buka rumah baca inspirasi di sana agar Allah anak-anak barakallah kita, Kak Inaya. agar Ya agar anak-anak kita di mudah-mudahan. rumah singgah juga bisa membaca buku, menerima wakaf buku siro dan Hmm. mengkhatamkannya seperti apa yang Masya Allah. Oke, boleh Oke. lanjut dulu Bu Rai, Yuk, biar baik. Nah, ini tinggal sedikit sih ini ya, lihat ya. Nah, kenapa lagi kita ini harus ini kan sirah gitu? Karena memang itu tadi dia udah dijelasin ya dari hadis. Kemudian belajar sirah itu merupakan kenikmatan ruhiyah dan gizi bagi hati yang suci. Jadi dia menyebutnya ini hati yang suci, hati yang bersih. Bagaimana kalau hati saya merasa masih kotor, baca sirah nanti jadi bersih. Ya, seperti itu ya. Jadi bersih. Kenapa? Karena kita mendapatkan cerita yang sudut pandangnya itu sangat kaya gitu. Kemudian reaksi-reaksi yang ada di sana itu apa ya? Yang alurnya itu memang membuat kita menjadi ya pasti akan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setan itu setan. Orang-orang kafir itu ya dia nggak mau dia membaca Al-Quran, takut tergoda gitu. Walaupun mereka curi-curi juga gitu kan ada ceritanya Nikmati tuh. karena ketika mereka mendengar Oh, suara tapi dia ada maksa nangis, enggak. Nah, gitu. ya, Enggak mau menolak. gitu. Sama seperti setan gitu kan. Kalau azan dia kentut-kentut supaya enggak ngedengerin azan itu. Jadi gitu. Kenapa? Karena takut jadi tobat ya. Kalau setan mah enggak ya. Tapi ya seperti itulah gitu. Kebencian ya, kedengkian sebenarnya yang membuat mereka tidak mau, bukan karena enggak suka gitu, tapi kedengkian ya. Nah, kemudian yang terakhir nih. Nah, jadi ketika kita sudah membaca Sirah Nabawiyah itu, maka apa ya, kita mengenali sosok yang memang Allah suruh untuk kita kenal dekat. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau engkau mencintai aku maka taatilah Rasulku gitu. Jadi berarti salah satu syarat pembuktian dari kecintaan kita kepada Allah itu adalah dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang sedang kita tanamkan kepada anak-anak kita di rumah. Jangan salah ya. Jadi dulu saya punya customer Unineti, ketika itu suaminya itu ternyata tidak tahu kalau Nabi Ismail ketika disembelih itu nggak jadi mati. Tidak tahu. Maka ketika dia membacakan anaknya, dia memanggilnya papi, papinya dengar, coba ulang mami gitu. Kenapa? Bukannya Ismail udah meninggal. Astagfirullahalazim. Jadi sejak lama ya mereka itu, istrinya itu, teman saya itu pengen umroh, pengen haji tuh suaminya nggak mau. Tapi setelah itu dia membacakan sirah kepada anaknya, setelah kita daftar haji gitu, kita daftar haji. Nah, jadi artinya apa? Ya kita harus perlu lihat di sebelah kita, kalau memang sudah terdidik agamanya dengan baik, alhamdulillah gitu. Tapi jangan-jangan juga suami yang sibuk bekerja, nggak sempat ngaji, nggak sempat baca atau apa segala macam. Ternyata dengan membacakan kisah-kisah itu kita kepada anak kita, dia nyimak dan itu menjadi jalan hidayah gitu. Nah, gitu teman-teman. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keimanan yang tidak akan pernah lepas, nikmat yang tidak pernah habis, dan menyertai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga khuld yang paling tinggi. Nah, ini adalah doa yang disarankan oleh Rasulullah untuk kita baca, dan ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, jadi doa ini kita bisa ajarkan juga kepada anak kita tempelkan gitu ya. Dan saya dulu terperanjat ketika
membacakan sirah itu, Ais itu menulis di cermin. Saya belum hapus ya. Nanti saya lihat cermin di kamar. Di cermin itu ditulis pakai spidol. Ya Allah, masukkanlah umiku, ayahku, dan aku ke surga bersama Rasulullah. Itu ditulis Masya oleh bocah Allah. ya, Usia yang belum berapa, masuk Bray? SD, belum masuk SD. Kalau nggak salah tuh usia 5,5 tahun ya. Dia masuk SD itu 6,5. Oh, berarti dia usia 6 tahun lah. Belum masuk SD dia udah bisa baca itu kan, ketika sebelum SD itu sudah dia nulis di cermin pakai spidol. Saya Padahal sampai, oh, karena Bunda Farsi rajin banget menulis di cermin. Saya sampai hafal tuh bagian Farish ingin bertemu Rasulullah agar bisa mengajarkan mengapa Rasulullah sabar ketika dilempar. nah, Masya Allah. Ada loh Semoga teman kita di caranya. Jogja, teman kita di Jogja ada anaknya itu mimpi ketemu Rasulullah. Ya Allah. Anaknya Mas Windarto itu mimpi ketemu Rasulullah. Nah, jadi teman-teman, aduh, gitu ya. Padahal kita udah tahu kalau udah mimpi ketemu Rasulullah akan seperti apa ya, Unineti ya. Nah, jadi banyak keajaiban-keajaiban Betul. yang akan Kalau kita ini seperti dapatkan. seperti yang Itu Bunda aja mungkin saya sampaikan. tutup dulu kali Uni, enggak? Oh, boleh, Tutup boleh, boleh. tutup dulu ya. Nanti biar bisa lebih leluasa ya. Alhamdulillah malam ini saya pribadi juga disuruh ngulang lagi nih ya, ngulang lagi ngebacain lagi karena memang setiap kita membaca episode-episode sirah itu pasti akan muncul inspirasi-inspirasi yang baru. Betul. Jadi jangan merasa udah tamat sekali terus sudah cukup. Nggak cukup gitu karena itu adalah sebuah pelajaran yang luar biasa, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama suami, bersama anak untuk terus membersamai anak-anak itu bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya ngomong, saya ingin teman-teman menuliskan apa perasaan teman-teman setelah kurang lebih kita mendengarkan Bu Royani menyampaikan dalam waktu 60 menit. Silahkan tulis di chat. Silahkan tulis di chat. Nah, sambil teman-teman menuliskan di chat ya, saya sudah mendengar ini mungkin berkali-kali dari Bu Royani, tapi selalu mendapat kesan, insight yang selalu rasanya baru gitu. Hal pertama yang membuat saya kemudian memutuskan mau bergerak lebih aktif di komunitas Inspirasi Nabawiyah ini, salah satunya adalah program ini, program Khatam Sirah. Jadi ketika saya mendengar di komunitas Inspirasi Nabawiyah ada program ini, saya tuh terwow gitu. Jadi buku yang tadinya sudah dimiliki beberapa tahun yang lalu itu dibaca kembali, Bu Roy, dibaca kembali. Masya Allah. Jadi kan belinya 2014 dong, Bu Royani ingat? Iya, ingat tuh. Waduh, Dan ya. saya baru terbuka itu di akhir 2018 ketika Bu Royani menyampaikan program Khatam Sirah. Sampai saya minta request, Kak, kita bikin lagi yuk. Sampai saya merasa, Masya Allah, saya kemana selama ini? Ya itu tadi kata Bu Royani, kayak casing, belajar sih tentang Rasul, tentang Nabi, Ulul Azmi dari kecil, dari SD, dari ibtidaiyah. Tapi ya casing gitu loh. Siapa sih yang nggak hafal rukun iman, rukun Islam? Nah, saya boleh ya Bu Royani menuliskan salah satu catatan saya ketika saya menjalankan program Khatam Sirah, merasa mana kebersamaan dengan anak-anak gitu ya. Walaupun saya ibu rumah tangga tapi merasa bahwa 24 jam saya itu ternyata ada yang terlewat. Bahwa bersama dengan anak-anak bukan berarti jiwa kita juga bersama mereka. Tapi ketika saya jalankan program ini, di situ saya merasakan bahwa momen ini saya abaikan selama ini. Maka saya menuliskan seperti ini. Boleh didengar ya? Ya, silakan. Ya. Cuma kenangan. Kelak, cuma kenangan yang diingat. Saat wajahmu, duhai Bunda, tak lagi wajah pertama yang Ananda lihat saat membuka mata. Membangunkannya salat subuh. Kelak, saat ragamu tak lagi yang pertama muncul di balik pintu menyambutnya, pulang sekolah atau pulang kuliah. Saat kelak aroma masakanmu yang menggugah selera, tak lagi tercium aromanya. Saat omelanmu bergegas, menyuruh siap-siap ke sekolah, kelak tak lagi terdengar di telinga. Cuma kenangan yang diingat, duhai Bunda. Saat mereka berdesakan mengambil posisi, mengitari,
di tempat tidur, siap mendengarmu berkisah sirah. Sesekali mereka ribut, karena berebut ingin bertanya, atau sekedar menanggapi cerita. Atau kadang mereka bertengkar, karena kepala adiknya, kepala kakaknya menghalangi pandangan mereka melihat buku yang sedang kau bacakan untuk mereka. Kelak cuma kenangan yang diingat. Saat suaramu dengan lembut mengisahkan kelahiran sang nabi. Sekali-kali lantang berkisah tentang perang Khandak, perang Uhud, perang Badar. Bahkan kerap lirih terdengar saat sang Rasul bersedih. Bahkan kalian semua haru menangis saat sampai di jilid kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, pergi selamanya. Cuma kenangan yang diingat. Saat semua terlelap, setelah Bunda berkisah, kau kecup satu persatu kening mereka sambil membisikkan doa. Ya Rabbana, jadikanlah mereka hamba-hambamu yang salih-salihah, yang mampu mencontoh sabarnya Rasulullah, bukan sabarnya aku, ibunya yang kerap tak mampu menahan amarah, mampu meneladani tangguhnya Rasulullah dalam berjuang, bukan tangguhnya aku yang sebetulnya kerap menangis hanya karena penat kesibukan seharian. Cuma kenangan yang diingat. Itu Bu Royani, tulisan saya ketika waktu itu saya merasakan haru gitu ketika membacakan kepada anak-anak, kemudian mendengar mereka kadang-kadang sesekali kan berdebat ya, bukan gitu, bukan kayak gitu. Nih, tapi kalau begitu Nabi Ibrahim itu kan ada salah satu kisah menyebutkan bahwa kalau umat Rasulullah itu berbeda dengan umat yang lain. Kalau umat yang lain itu diberi kisah-kisah mukjizat, kisah-kisah yang menakjubkan. Tapi kalau kisah Rasulullah, kalau umatnya Rasulullah itu tidak dengan kisah-kisah ajaib, tapi dengan cara logika berpikir. Tapi anak saya bilang, Umi, bukankah ketika Nabi Ibrahim menceritakan bahwa kapak itu ada di tangan digantungkan di leher Allah yang besar, bukankah itu sebuah logika gitu bahwa mereka harus berpikir patung Sandi, patung nggak mungkin bisa melakukannya gitu. Jadi selalu gitu, Masya Allah, itu anak-anak dengan analisa mereka dari sirah itu mereka akan mengungkapkan gitu, dan saya merasa itu jadi bahan diskusi gitu, dan luar biasa ya dialog-dialog iman terjadi saat itu. Masya Allah. Kayaknya puisinya Uninet itu bisa dibikin podcast terus ada dikasih back sound gitu ya, keren. Itu salah satu yang saya jadikan kayak semacam ya, sekarang sering karena kesibukan kadang-kadang kita nggak sempat baca, mereka bilang, Umi udah kangen sesi sirahnya gitu. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan teman-temannya, saya malam ini sayangnya karena harapannya kita bisa ngobrol lebih banyak. Harapannya saya ingin mendengarkan testimoni teman-teman. Harapannya saya pengen teman-teman langsung gitu bercerita di sini apa yang sudah dijalankan. Kalaupun belum, apa harapannya begitu ya. Namun kalau berkenan, mudah-mudahan teman-teman di sini mau gitu menuliskan apa yang dirasakan malam ini. Kalau memang bermakna, share-lah sebagai syiar di sosmed teman-teman, agar orang-orang yang membacanya kemudian juga ikut merasakan bahwa khatam sirah ini memang satu kurikulum yang perlu, bermakna, besar, tapi sebenarnya kalau dijalankan itu hanya butuh, bukan hanya sih ya, karena istiqomah itu berat. Iya, berat, betul. Tapi membacakan 5, 10, setengah jam gitu ya, setiap hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, apapun respon mereka hari ini, kita bukan meminta anak-anak kita hafal ya Bu Royani ya. Kita nggak perlu mereka hafal sirahnya. Kita tidak perlu mereka juga kemudian menjadi seperti faris-faris yang lain, walaupun kita berharapnya kayak gitu sih. Tapi mungkin anak-anak nggak semua seperti itu gitu. Nggak semua kita bisa menceritakan, karena ada saya salah satu di komunitas kita yang ngomong akhirnya gini, Uni anak saya kan nggak kayak itu, jadi saya kayaknya sungkan deh menceritakannya.
It's okay, nggak harus seperti itu. Mungkin buahnya belum kelihatan sekarang. Seperti anak saya setahun nggak ada Ya, efek. kuliahnya juga nggak ada, tapi akhirnya anak Mm-mm. beliau mandiri kemudian memutuskan untuk belajar ke negeri Nabi gitu kan, ke tanahnya Nabi. Kita kan harapannya terus harap, ikhtiar, doa, hasil kan memang bukan wilayah kita. Jadi buat ayah bunda di rumah, teman-teman di rumah, buat teman-teman kami yang sudah bersedia apa ya menjalankan program ini di TPQ-nya, di lembaga rumah tahfiznya. Insya Allah nanti akan bergabung juga bersama kita ada panti asuhan gitu ya, TPQ-TPQ yang di mana-mana lah gitu ya. Jadi kita berharap teman-teman bisa mensyiarkan ini, tidak hanya mensyiarkan programnya, tapi bisa juga mensyiarkan bahwa ayo kita berwakaf gitu, berwakaf buku sirah. Teman-teman di TPQ belum lengkap nih bukunya, gerakan teman-teman sekitar, orang-orang di masjidnya, orang-orang pengurus gitu ya di lingkungannya. Ayo, 20.000 saja itu sangat berarti. Bayangkan ada 1.000 keluarga yang mau berwakaf hanya 20.000, 50.000 atau satu paket gitu ya. Nah itu Masya Allah. Bayangkan kalau semua anak Indonesia, generasi kita, keluarga muslim, yang 85% tadi itu dapat semua program ini dan dia jalankan. Gitu ya. Jadi demikian teman-teman, adakah yang menuliskan malam ini testimoninya? Masya Allah, saya pengen dulu sebelum menutup membacakan. Ada di sini tadi ya. Betul Bus, ini ada yang ikut meleleh. Saya haus ilmu, kata Kak Inay. Kata Kak Inayah ya, ingin lebih mengenal Islam lebih dekat dengan kisah Rasulullah. Kak Inayah, mudah-mudahan teman-teman atau anak-anak kita yang di Lapas Batam, itu kayaknya belum jadi dapat, Lapas Anak di Batam, bisa dapat ya buku sirahnya. Mbak Joyce ikut meleleh. Mbak Jenny, betul Bu, saya ketika membacakan buku Sirah, rasanya bukan anak-anak yang belajar, tapi saya juga. Jadi saya semangat jadi bagian penebar Sirah dan jadi jembatan wakaf, Masya Allah. Kemudian, oh ya saya juga apresiasi ini Bu Yeti, Mbak Ewi yang tiap hari berkisah. Sudah Masya pangkat Allah. sehari berkisah lagi dan itu free, gratis, Masya Allah. Anak-anak di lingkungan ya saya apresiasi sekali. Ada dari Bu Wulan, Alhamdulillah kami dari TPQ Ruhullah SPMAA Oku Selatan Palembang. Masya Allah Mbak Ewi ada juga nih yang di Palembang. Setelah mendengar arahan tadi ternyata betapa besar efek membaca, Masya Allah. Pengalaman saya ternyata dengan mendongeng bisa mencetak karakter, daripada mendongeng tentulah lebih baik membacakan Sirah Nabawiyah. Iya, bisa begitu ya, dongeng pun ada manfaatnya, tapi akan lebih manfaat lagi jika dengan Sirah. Mbak Indri, jazakumullah khair, Bu Roy, bersyukur bahagia dipertemukan dengan komunitas. Iya, saya mau ngomong itu tadi, inspirasi Nabawiyah ini kita bersyukur. Mbak Ian, Masya Allah, luar biasa materinya, puisinya, mudah-mudahan kita melanjutkan perjuangan Rasulullah. Benar Mbak Ian, kita ini sekarang jadi jembatan antara tadinya Rasulullah, terus ada berapa jauh jaraknya dengan kita jadi jembatan supaya balik lagi ada garisnya ke sana. Bu Tuti Alawiyah, jazakillah dapat pencerahan membersamai generasi penerus. Masya Allah, terima kasih ya. Ada Ustazah Afifah, terharu mendengar puisi. Masya Allah, terima kasih. Itu yang saya rasakan waktu menjalankan program ini ya. Kemudian siapa lagi? Sementara itu aja kan yang terbaca di saya di sini. Tapi sekali lagi saya memohon teman-teman berkenan malam ini boleh di-share perasaannya apapun itu di wall masing-masing ya. Di status WA juga boleh. Bayangin ada 10 yang membaca, 20, 50 kemudian ikut bergetar, kita mendapat amal jariahnya. Insyaallah ya. Baik, Bunda Faris, maaf ya malam ini saya banyak mention gitu ya, mention ya karena beliau produktif sekali menulis testimoni. Mudah-mudahan berharap dengan testimoni beliau itu mendapat manfaat kita yang lain. Terima kasih juga yang hadir malam ini, saya luar biasa sekali. Ada 36 yang tadi 41 mungkin karena sinyal, karena waktu, ada yang juga izin karena jam kuliah malam hari ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Karya, wakif kita di sini, wakif koin, terima kasih ya.
Saya manggilnya Oh iya, Iya nanti ya, akan wajahnya ada soalnya kelas Unineti, nanti kita akan ada kelas bimbingan untuk para pengelola rumah baca. ya, ya. Jadi nanti akan ada. Kita akan adakan kelas buat teman-teman yang di sini mengelola rumah RBI. baca, RBI, dan kami juga mengajak apa tadi TPQ, Rumah Quran dan segala dan lembaga-lembaga yang kami wakafkan untuk bisa menjadikan RBI ini sebuah program sebenarnya, Rumah Baca Inspirasi. Bedanya apa dengan rumah baca yang lain? Di Rumah Baca Inspirasi ini programnya adalah kita berharap kita benar-benar khatam sirah seperti yang disampaikan Bu Roya tadi. Kisah Rasulullah itu yang dari SDI tamat. Kisah 24 Nabi Adam sampai Isa tamat. Kisah 64 sahabat Rasulullah tamat. Nanti akan disusul dengan Pintar Iman Islam, bagaimana anak-anak memahami iman Islam, dan Sains Quran, di mana anak-anak belajar ilmu pengetahuan itu yang pertama sekali mereka harus tahu bahwa itu adanya di Al-Quran dulu, baru kemudian banyak ilmuwan-ilmuwan dan buku-buku ensiklopedia yang lain gitu. Itu aja malam ini. Saya minta boleh dibuka videonya, kameranya, videonya. Kita mau dokumen sebentar tanda syukur kita malam ini semua bisa hadir. Maafkan saya belum bisa menyapa satu-satu. Ini ada Mbak Ratna Melani. Sepertinya tadi Mbak Ratna yang di grup KPO ya. Koin Parenting Online. Oh ya, kami ingatkan juga kita ada program Koin Parenting Online setiap Sabtu 2 kali sebulan. Nanti kalau belum bergabung silakan sampaikan ke teman yang di Koin untuk meminta invite ke sana atau kasih link. Kita akan belajar selama setahun ini tentang parenting, tapi lebih kepada bagaimana kita berkomunikasi efektif dengan anak-anak kita. Hai Khadijah, kamu belum tidur Khadijah? Boleh dibuka videonya, kameranya? Saya mau dokumentasi sebentar. Ya, kita pakai logo begini, koin. Jadi ini koin ya. Koin ini kalau teman-teman dengar koin pasti kebayangnya koin duit. Kita bilang ini juga koin emas. Koin emas. Yang berapapun nilainya, dengan koin ini teman-teman bisa berwakaf loh. Untuk menyalurkan buku sirah. Oke, saya hitung ada 2 slide kita ya, bersabar untuk menahan senyumnya. Baik yang belum pakai jilbab, hijab, silahkan dipakai dulu, dirapikan senyumnya, jangan lupa. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3, cheese. Iya, sebentar. Ini slide pertama ya. Saya kirim dulu ke grup. Ya, kami juga terbuka sekali untuk teman-teman yang belum bergabung di komunitas Inspirasi Nabawiyah menjadi member. Teman-teman di sini bisa belajar parenting, yang pasti sih belajar sirah, belajar parenting, kemudian teman-teman juga bisa belajar bisnis. Nah, supaya kita bisa berwakaf dengan rezeki yang kita bisa cari sendiri gitu ya. Bisa berwakaf, bisa bersedekah, bisa melakukan banyak hal, bisa beli paket buku sirah sendiri, kemudian diwakafkan. Oke, slide kedua, saya foto. 1, masih ada yang terbuka yang di slide 2 ini. Ada TPQ Ruhullah ya. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih. Saya kirim lagi ke grup. Nanti fotonya ke grup Newa dulu. Nanti bisa dibagi di sana ya. Ke teman-teman yang hadir. Baik, sekali lagi jangan lupa di-share teman-teman nanti foto dan captionnya. Ya, mohon maaf ya tidak bisa jadinya menyapa satu-satu, tapi nanti kita akan buat silaturahmi para penerima wakaf buku dan para wakif. Jadi wakifnya ketemu langsung sama teman-teman penerima. Mereka mau mendengar kisah atau testimoni ataupun cerita teman-teman bagaimana memanfaatkan buku di lembaga masing-masing. Kita akan sampaikan cerita ini ke para wakifnya, orang-orang yang berwakaf. Mudah-mudahan bisa hadir lagi ya pertemuan ini. Baik, saya Neti Wahyuni selaku host malam ini yang membersamai teman-teman. Mohon maaf apabila salah-salah kata, kurang gitu ya, tidak disapa, tidak disebut, terlewat membacakan chatnya. Mohon maaf sekali. Kepada Allah saya mohon ampun. Sama-sama kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ada yang lupa kah? Ada enggak ya teman-teman yang diingatkan?
Gak ada ya, mudah-mudahan gak ada ya. Kalau lupa nanti boleh dijapri. Ya, terima kasih. Baik, Bu Agustina, sama-sama. Jazakumullah khairan kathiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih. Waalaikumsalam Ya Khadijah, terima kasih Khadijah sudah nemenin Abi ya malam ini. Faris, terima kasih Faris, terima kasih sudah jadi inspirasi semua sama Bunda. Terima kasih ya. Ya, ada Bu Fitriani Mutakin. Tadi saya belum menyapa. Bu Fitriani tadi dari mana? Aduh, belum sempat disapa ya. Yang dari Riau, terima kasih. Tadi juga ada dari Batam, Ruhullah juga ya. Dari Surabaya, Jombang, terima kasih Bu Dewi dan Pak Ustadz Huda. Mbak Nuri, terima kasih. Kak Nai dari Batam, terima kasih ya. Bu Bidan, Mbak Hani, terima kasih. Mbak Maya, Mbak Murni, terima kasih. Terima kasih, Masya Allah. Mbak Joyce, terima kasih ya. Sudah meramaikan malam ini juga. Mbak Nike, terima kasih Mbak Nike. Masya Allah. Ustazah Afifah, terima kasih dari Riau ya. Terima kasih hadir malam ini. Saya bacakan yang nampak. Iya Mbak Dok, Arifat, terima kasih Mbak Dok itu ada di Sulawesi Selatan. Jadi waktunya sudah 1 jam lebih ini ya, lebih malam ya. Dari Bali juga, dari Bali ini sudah malam ada Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Mbak Maya di Balikpapan, juga Mbak Maya di Balikpapan ini 1 jam juga. Siapa lagi? Oh, ada tadi TPQ Al-Mukhtar Malang. Belum terbaca ya. TPQ Al-Mukhtar Malang tadi belum terbaca. Lagi yang belum. Terima kasih, syukran ya Ustazah. Syukran afwan, jazakumullah khair katsiran. Dari Malang, Kota Malang. Oh, dari Malang. Terima kasih. Iya, selamat ini ya bergabung ya Malang. Mudah-mudahan silaturahim sekali lagi datang ya Ustadz. Ketemu lagi. Insya Allah sudah kami terima bukunya, matur nuwun. Masya Allah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijalankan programnya ya Ustadz. Insya Allah sudah khatam. Oh, sudah khatam, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan. Nanti bisa diajukan lagi untuk yang selanjutnya dan bersama-sama dan dengan Mbak Jenny atau Mbak Nike ya yang di Malang untuk menggalang lagi agar bisa dilengkapi lagi buku-bukunya. Insya Allah. Ya, boleh saya sapa ini Bu Fitriani Bu Fitriani tadi mana? Oh, udah keluar ya. Dari siapa? Bu Fitriani yang undang siapa, teman-teman? Bu Fitriani Mutakin. Halo? Halo, ini Kak Naila. Oh, Mbak Munifa dari Tangerang. Oh, Mbak Munifa juga terima wakaf ya, Ustadz Syarif? Iya nih. Ustadz Syarif. Apa nama lembaganya? TPQ Al-Mustafa. Oh, TPQ Al-Mustafa Tangerang. Oh, Tangerang. Baik, baik. Kalau ini yang dari Riau ini sama ya. SPMAA ini Bu Ustazah Afifah sama ini siapa? Yang belakangnya hijau. Tulisannya SPMAA Riau. Ustazah siapa? Iya, saya Mariati. Oh, Mariati. Sama dengan Ustazah Afifah satu lembaga? Sebenarnya satu lembaga, cuman beda tempat. Oh, ini di Riau tapi bedok banget. Tapi ini mohon maaf, ini karena listriknya seperti ini. Oh, ya masih nggak apa-apa. Di Riau di mananya ini? Di Riau? Di mananya? Di Tempuling, Inhil. Silakan Ustaz Syarif. Hilir. Oh, Indragiri Hilir. Indragiri Ya. Hilir. Saya ya baik-baik. Kalau suami saya itu di Dumai. Jadi kita pulang mudiknya ke Dumai. Ini sama ya berarti ya dengan TPQ. Kalau TPQ Ruhullah sama juga SPMAA. Ini apa kepanjangannya SPMAA? Sumber Pendidikan Mental Agama Allah. Masya Allah. Oh, itu yayasan. Iya betul, yayasan kami ini salah satu cabang di Indonesia yang pusatnya itu di Lamongan, Jawa Timur. Oh, pusatnya di Lamongan, Jawa Timur. Ada cabangnya di sana. Oh, ada 3 TPQ. Oh, namanya sama tapi beda-beda ya Mbak Jenny tempatnya ya. Iya. Jadi kalau kami iya. ini yang ada di pusatnya yang di Riau, kemudian ada beberapa pos giat.
Gitu. Jadi TPQ-nya sebetulnya banyak gitu ya. Iya, ada di cabang 4 bahasa tempat. Indonesia. Oh ya. Baik. Jadi banyak tempat ya, boleh ya sambil bersama-sama ya biar Mbak Jenny-nya nggak berat juga nih kalau kameramen. Jadi nanti boleh dibantu share kalau ada flyernya Mbak Jenny boleh dibantu share ya Ustazah ya. Iya. Biar nanti lebih Terima kasih atas semua ilmunya yang diberikan kepada kami. mudah-mudahan ya Bu Royani tuh pada terima kasih ya. Mbak Nika, tafadhol Mbak Nika, terima kasih Mbak Nika, terima kasih gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Mbak Ian, kita sudah juga sudah hampir 9:30, kita boleh end ya. Iya, silakan end. Ya, makasih Uni Neti, semangat ya teman-teman, makasih ya. Saya lupa loh, terima kasih sama Bu Royani tadi pas nutup. Loh, kan kita kan udah soulmate. Jadi udah tahu dari hati ke hati. Udah tahu dari hati, Masya Allah. Mbak Hera, terima kasih ya Mbak Hera. Mbak Hera. Saya leave dulu ya Uni ya, ini mau nelpon Ais dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Mbak Hera ini tadi udah mengantuk banget, tapi beliau tahan kan, dan Masya Allah mudah-mudahan jadi cerah lagi ya Mbak Hera ya. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Mbak Wati, jangan bumil, jangan kemalaman tidurnya bumil, biar besok pagi kita bisa bangun. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.